Review kamera Poco F4 menurut gua udah selesai sih. Pas kemarin di video review yang udah gua buatin, gue cukup puas sama kameranya, autofocusnya udah lebih oke. Meski ada yang kurang di perekaman videonya yang support sampai ke 4K 60 tapi nggak ada dukungan AIS-nya. Nah untungnya HP ini punya optical image stabilization. Tapi bukan Poco namanya kalau nggak ada modif-modifan, apalagi kalau bukan pakai Gcam yang harusnya bisa unlock resolusi 4K 60 yang ada dukungan AIS-nya. Dan mari kita cobain. Oke, sebelumnya gue seneng banget ya sama hal seperti ini, modifikasi, custom room dan sebagainya. Dari zamannya Mi 5S sampai ke Poco F1 selalu ada aja yang dirubah-rubahin, tapi pada zamannya itu spek doang ngandelinnya, chipset aja, speakernya jelek, vibrating motornya juga ambiar. Nah ini Poco F4 semuanya tuh bagus, jadi agak sayang-sayang ya kalau dimodif-modif. Ngomong-ngomong, udah pada punya HP-nya belum nih? Udah ready tuh di Tokopedia. Kalau belinya sekarang-sekarang gini enak nih, pas habis gajian dan tiap tanggal 25 sampai akhir bulan saatnya waktu Indonesia belanja. Diskonnya sampai 90% ditambah ongkirnya juga gratis. Balik lagi ke kameranya, dalam beberapa minggu lalu kita ada nyobain APK dari Xiaomi 12S series ya, yang katanya bisa ada Leica-nya. Gue tungguin sampai sekarang, gue pikir komunitas tuh bakal memodifikasinya. Ternyata kagak ya, artinya ini sama aja ya seperti stok kamera yang ditambahin watermark Leica aja. Ya bolehlah buat gegayaan sama pamer ke teman-teman. Prosesnya juga nggak berubah karena gue yakin ada semacam device feature gitu berdasarkan tipe HP-nya masing-masing. Hasil foto yang Leica look ya untuk Xiaomi 12S series aja, sisanya ngikutin device feature-nya masing-masing. Udah paling bener ya install Gcam aja lah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Gcam ini masih relevan untuk sekarang ini? Mari kita lihat hasil compare-nya dulu. Dari hasil foto-foto tadi gue bisa simpulin ya kalau sebenarnya Gcam mode itu udah nggak terlalu bikin pengaruh yang gede banget gitu kayak dulu-dulu, kecuali buat yang maniak banget kayak dynamic range-nya, terus shadow, sama lebih ke arah ngasih detail yang better. Tapi nggak better-better banget sih karena stok kamera dari Poco F4 ini udah lumayan bagus. Nah malahan gue ada kesempatan nyobain Xiaomi 12S Ultra punyanya Mas Mobi. Kemarin ada sempat ketemuan ya seusai acara launching Xiaomi 12 Lite. Nah 12S Ultra ini yang artinya ini adalah Leica yang aslinya. Gue bandingin langsung dalam scene indoor yang menurut gue sangat-sangat bisa ngasih perbedaan signifikan antara HP flagship beneran sama flagship killer seperti ini. Dan hasilnya gue cukup kaget sih, ternyata beda-beda tipis aja. Malah dari perbandingannya berikut ini ada Galaxy Z Fold 3, Pixel 6 Pro, iPhone 13 Pro, dan Xiaomi 12S Ultra. Hasil foto dari Poco F4 masih bisa ngimbangin. Lebih parah lagi menurut gue malah Xiaomi 12S Ultra di sini yang agak kurang. Mungkin softwarenya masih belum stabil. Balik lagi ke Gcam mode, ada satu hal yang bikin gua males nih pakai Gcam mode zaman sekarang, yaitu settingannya tuh terlalu banyak bikin pusing. Makanya sekarang sebenarnya bisa download XML yang berfungsi sebagai shortcut, jadi nggak perlu setting-setting lagi, config langsung loading buat pilihan HP-nya masing-masing untuk para penggunanya. Nah masalahnya kadang nggak sesuai nih sama selera kita sendiri-sendiri. Makanya gue sampai sekarang masih suka sama Gcam mode yang versinya lebih lama, kayak Gcam versi 4, versi 5, versi 6, dan terakhir 7. Masih simple, nggak ribet, nggak banyak settingan. Di zaman itu developer favorit gue yaitu CS Stark juga masih aktif. Nah ini dia orangnya tuh nggak mau ribet setting ini itu. Kalau kita ngomongin soal settingan yang mengarah pada kualitas hasil foto, enaknya gue bagi dua ya. Yang pertama adalah color science atau warna, yang kedua adalah noise reduction. Nah untuk masalah warna kita bisa dapetin hal ini dengan menggunakan format RAW. Dengan RAW 10 bit kalian bisa setting manipulasi warna sesuai dengan yang kalian suka. Artinya nggak terlalu penting banget buat yang suka motret dalam format RAW.
Nah, yang kedua adalah noise reduction. Ini yang paling basic dalam memberikan detail pada sebuah foto. Makanya model Gcam pada zaman awal-awal itu fokusnya kepada hal ini aja. Contohnya Gcam 7 modifikasi dari CS Start. Konfigurasi mengenai noise reduction dibuat lebih mudah banget, nggak banyak settingannya. Basicnya kalau kita ngomongin soal noise reduction seperti ini terbagi dua juga, yaitu chroma dan luma. Luma adalah signal noise yang terdapat pada bagian shadow, pada bagian yang kurang berwarna. Noise ini bisa atraktif ya, bisa bikin keren, contohnya seperti noise grain pada film analog. Sementara chroma adalah noise signal pada highlight yang tentunya ada terdapat pada warna-warna juga. Nah, noise inilah yang paling dibenci, yang paling dihindari karena bisa bikin foto kelihatan jadi jelek banget. Jadi kalau balik lagi, kalau kita bicara soal detail foto, hal yang paling basic adalah noise reduction. Pada saat parameter ini dibuat tepat, maka hasilnya tuh bisa bagus banget. Tapi balik lagi ke selera orang masing-masing. Ada yang suka fotonya tuh nggak ada noise-nya, ada yang suka noise-nya banyak banget, jadi kelihatan seperti foto jadul. Nah, kalau kalian udah dapet nih settingannya yang menurut kalian oke, maka gue yakin pasti bagusan Gcam. Apalagi kalau post processingnya tag sendiri dalam format RAW. Oke, sekarang kita ke bagian video. Oke, sekarang kita lagi ngambil sampel video dari Poco F4. Ini pakai kamera Gcam. Dia udah 4K 60 fps dan ada stabilizationnya. Gimana hasilnya? Kita naik motor, guys. Oke, kalau ini hasil sampel video pakai kamera bawaannya Poco F4. Dia juga sama resolusinya 4K 60 fps, tapi dia nggak ada stabilizationnya. Oke, tadi sambil pakai motor, tapi sekarang ini lari. Itu sama 4K 60 fps juga. Ini pakai kamera bawaannya. Coba kalian kejar aku. Nah, kalau sekarang pakai Gcam ya, semua resolusinya sama dan kalian kejar gue lagi ya. Nah, jadi menurut gua kamera Poco ini menggunakan aplikasi Gcam Mode yang dulu-dulu tuh cuman fotografi doang, sekarang udah bisa videonya, udah bisa stabil juga videonya, meskipun ya masih ada banyak jitternya ya. Dan ini kamera depannya menggunakan Gcam juga, kelihatannya stabil banget sama seperti kamera bawaannya. Jadi menurut gua udah cukup oke lah ya, maksudnya semua areanya itu stabil, jadi dari kamera, fotografi dan videografi juga. Nah, pendapat final gua tuh masih sama ya, meskipun Gcam bisa unlock 4K 60 yang ada ace-nya, tapi jitternya masih berasa banget. Ya untuk kondisi siang-siang ataupun pagi-pagi jalan-jalan pakai Gcam di resolusi 4K 60 ace masih oke lah dibanding cuma optical image stabilization doang. Oke,
Gimana menurut kalian? Poco F4 jadi tambah menarik kalau dipasangin modifikasi seperti ini. Buat kalian yang mau SML-nya nanti gua taruh di kolom komentar. Terus kasih komentar juga kalau ada info apapun mengenai modifikasi tentang HP ini. Terus jangan lupa likes dan kita ketemu lagi di video berikutnya.